Tetap sebagaimana dia terangkat ke surga, demikianlah dia datang nanti. Berarti dia tetap sama kan? Dia tetap anak manusia kan? Ya, untuk apa dicatatkan sebagai anak manusia? Supaya kita mengenalinya. Kan dia mau datang lagi nanti. Oke. Ini keadaan Yesus yang saya tanya. Dia tetap anak manusia kan? Dia tetap anak manusia. Supaya kita mengenalinya, nanti ketika dia datang untuk kedua kalinya. Makanya dikatakan dia tetap sama supaya kita mengenalinya. Kalau berubah, bagaimana kita mau mengenalinya? Iya, artinya dia tetap anak manusia kan? Supaya kita mengenalinya, bukan kita, Yesusnya. Yesus ini tetap sama kemarin, sekarang dan selama-lamanya. Dia supaya kita mengenalinya. Kenapa dia harus tetap sama? Supaya kita mengenalinya. Berarti dia tetap manusia. Dia bukan manusia, Bang. Dia bukan manusia. Ya, ketika di dunia dia manusia. Setelah dia terangkat ke surga, dia sudah kembali kepada keilahiannya. Katanya tetap sama. Tetapi sebenarnya, dengar dulu Bang. Percuma lah aku jelaskan sama Bapak. Sebentar ya. Oke. Silakan. Ketika dia di dunia, dia rupa Allah yang menjadi manusia. Iya. Tetapi setelah dia bangkit dari kubur, dia naik ke surga. Dia bangkit dengan pneuma, dengan tubuh kemuliaan. Dia tidak manusia lagi, manusia seperti kita. Berarti berubah. Tapi sebentar dulu, Bang. Sebentar dulu ya. Coba Abang dengarkanlah dulu biar Abang bisa mengerti iman Kristen. Oh iya, baik. Ketika dia menjadi manusia, dia dalam rupa Allah, dia menjadi manusia sama seperti kita. Tetapi setelah dia naik ke surga, dia bangkit dengan tubuh kemuliaan, pneuma, dengan tubuh roh, tubuh kemuliaan. Tentu saja dia bukan manusia lagi, tetapi Alkitab tetap menuliskan dia anak manusia supaya kita mengenalinya. Karena Ini dia Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Makanya dia tetap dikatakan anak manusia supaya kita mengenalinya. Bahkan di dalam kitab Ibrani dikatakan dia tidak berubah. Supaya apa? Supaya kita mengenalinya. Kalau dia datang nanti untuk kedua kalinya gitu. Berarti dia tidak pernah berubah kan? Tetap saja dia anak manusia kan? Supaya kita dapat mengenalinya. Iya, dia tidak pernah berubah kita kan? dapat mengenalinya. Contoh. Ada orang yang melihat Tuhan Yesus, lalu dia bertobat. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Aku melihat cahaya, katanya. Kenapa sama seperti ketika Tuhan Yesus bercahaya di Gunung Getsemane? Supaya orang mengenalinya. Gitu ya, supaya orang mengenalinya. Jadi dia tetap sama. Supaya apa dia tetap sama? Supaya kita mengenalinya, gitu. Bukan berarti dia masih seperti manusia. Supaya kita mengenalinya. Gitu. Berarti Yesus itu berubah-berubah. Bukan berubah-berubah. Dia tetap manusia. Keberadaannya seperti kita. Sama seperti dulu kita mengenalnya. Demikian juga dia nanti untuk datang kedua kalinya supaya kita kenal. Setelah datang kedua kalinya sebagai manusia, setelah itu berubah. Sebagaimana dia terangkat ke surga, demikianlah dia untuk datang nanti untuk kedua kalinya. Ya, kedua kali. Setelah datang kedua kalinya, setelah itu dia tetap anak manusia. Datang menyongsong kita di awal-awal. Iya, datang sebagai manusia, anak manusia. Setelah itu, sebagaimana dia terangkat ke surga, demikianlah dia datang. Iya, setelah itu, setelah kejadian datang, kan berlanjut terus. Lalu apakah dia tetap anak? Sebentar dulu, Bang. Setelah kita dijemput di awan-awan, lalu kita dibawa ke Firdaus. Dan dia duduk di atas tahtanya sebagai tubuh kemuliaan itu, sebagai pneuma itu. Berubah dia jadi tadinya anak manusia. Sebentar dulu, karena di dalam Alkitab dikatakan darah dan daging tidak punya tempat di dalam kerajaan Allah. Jadi apakah darah dan daging Yesus itu ada di atas tahtanya? Enggak ada. Dia bangkit dengan tubuh pneuma, dengan tubuh kemuliaan. Jadi apakah dia sama ketika dia di dunia? Tentu saja dia tidak seperti yang di dunia itu. Berarti berubah. Dia terangkat ke surga. Bagaimana dia terangkat ke surga? Barulah itu yang kita lihat nanti di surga. Berarti berubah, Bang.
berubah menjadi tubuh kemuliaan sama seperti kita. Tadi dalilnya katanya tidak berubah. Ibrani 13:8. Tidak Supaya berubah. kan Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Supaya kita mengenalinya, maka Alkitab mengatakan tidak berubah supaya kita mengenalinya. Gitu loh. Tetapi di surga nanti kita ini semua berubah. Tidak ada tubuh seperti kita ini nanti di surga. Di surga kita hidup dengan tubuh kemuliaan seperti malaikat. Apakah di surga itu kita sama seperti Yesus? Tentu saja kita hidup seperti malaikat. Kita sama seperti Yesus. Tidak sama. Yesus itu di tahta tertinggi. Yesus itu di tahta tertinggi. Tetapi kita ada di surga dengan tubuh kemuliaan, bukan seperti tubuh kita yang sekarang ini, bukan. Apakah kita akan sama seperti Yesus? Kita tidak sama seperti Yesus. Oke, boleh bacakan saya 1 Yohanes 2, 1 Yohanes 3 nomor 2. Oke, sebentar. Sebentar ya. Iya. Oke. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus telah menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, dengan tubuh kemuliaan dibangkitkan, kan belum nyata, Bang. Belum nyata. Kita akan sama atau tidak? Dengan tubuh kemuliaan kita sama, tetapi di surga kita tidak sama posisinya, Bang. Sama atau tidak? Tidak sama, tidak sama. Tadi dalilnya kita akan sama. Kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya, karena kita akan sama seperti Yesus. Oke, sama seperti Yesus artinya di situ adalah dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, tetapi kita tidak sama seperti Dia. Artinya ketika kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, kita sama seperti Yesus yang bangkit dengan tubuh kemuliaan. Saya juga bangkit dengan tubuh kemuliaan. Sama-sama bangkit dengan tubuh kemuliaan. Tetapi posisi di surga tidak sama. Dengarkan dulu, Bang. Dengarkan dulu ya. Iya. Dengarkan Silakan. Dengarkan dulu ya. Siap. Ketika kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, sama seperti Tuhan Yesus itu bangkit dengan tubuh kemuliaan. Sudah? Nah, tetapi posisi di surga tidak sama. Yesus itu ada di tahta tertinggi, dan kita ada di surga di tempat jemaat Allah. Tetapi ketika dibangkitkan, kita akan sama seperti sebagaimana Tuhan Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan. Demikianlah kita dibangkitkan juga dengan tubuh kemuliaan. Tetapi kalau posisi di surga tidak sama, Yesus itu ada duduk di tahta tertinggi, dan kita adalah jemaat Allah. Jadi ini kesimpulannya apanya yang sama? Tubuh kemuliaan. Dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan itu, sebab di surga kita tidak memiliki tempat kalau di dalam tubuh kita ini masih ada darah dan daging. Sebab darah dan daging tidak punya tempat di dalam kerajaan surga. Maka kita akan dibangkitkan seperti Tuhan Yesus itu dengan tubuh kemuliaan. Demikian juga kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Itulah yang dikatakannya sama. Kita Tetapi di akan sama. kita berbeda. Kedudukan berbeda, betul. Itu pasti. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat Yesus sama seperti kita. Pada saat kita melihat Yesus, Dia sudah berubah dari manusia atau tidak? Atau Dia masih tetap manusia? Oke, sebutannya anak manusia, Pak Ustadz. Sebutannya anak manusia supaya apa? Baik. Supaya kita mengenalinya. Supaya kita sama. Supaya kita sama. Dia tetap manusia. Supaya kita mengenalinya ketika Dia datang menjemput kita. Iya, maksudnya supaya kita sama kan sama Dia. Oke, apa tujuannya supaya sama? Apa tujuannya supaya sama? Ya, tujuannya karena Yesus manusia, kita juga manusia. Supaya kita mengenalinya. Masa Pak Ustadz mau berputar-putar? Supaya kita mengenalinya. Iya. Dia menjanjikan Dia sama seperti kita, supaya kita mengenalinya. Berarti Tuhan Bapa pada saat itu masih manusia. Bang, Bapa itu adalah roh, ya, tidak bisa dilihat. Yesus itulah gambaran dari Allah yang tidak bisa dilihat. Iya. Berarti Bapa kan roh. Roh itu kan tidak bisa dilihat. Kita tidak bertemu dengan roh. Roh itu kan kita lihat di surga. Iya, oke. Yang kita lihat adalah manusia Yesus.
Ya, Yang kita kita lihat lihat di surga adalah Yesus, di dalam dalamnya rupa? ada roh. Di Iya, dalamnya dalam ada rupa? roh indah itu, kita melihat Yesus dalam rupa bukan seperti waktu dia di dunia. sama Karena seperti kita. Tidak sama seperti kita, Bang. Tidak Tadi sama seperti dalilnya 1 Yohanes 3 nomor 2. Kita akan sama seperti Yesus. Bapa, Roh, Yesus. Oke. Tubuh Bapak, kemuliaan Yesus silakan. itu, dengarkan Iya. dulu. Tubuh kemuliaan Yesus itu akan sama seperti kita ketika kita dibangkitkan. Supaya Ya. apa? Supaya kita bisa mengenalinya. Dalam Supaya bentuk apa? Dalam supaya- bentuk apa? Dalam sebagaimana dia terangkat ke surga. Waktu dia terangkat ke surga, dia terangkat dengan tubuh kemuliaan. Kemuliaan. Lalu dia menjanjikan akan sama seperti ketika dia terangkat ke surga. Nah, Berarti ketika manusia? Tuhan Yesus nanti, Berarti manusia, tetap manusia. dengan tubuh kemuliaan dia terangkat ke surga. Iya, Yang terangkat ke surga tetap- bukan manusia, Bang. Bukan, bukan manusia yang terangkat ke surga. Dengan Saudara tubuh nanti- kemuliaan, sebentar dulu, Bang, sebentar dulu, Iya, ya. silakan. Sekarang sebentar ya. Silakan. Itulah dasar-dasar Alkitab itu Iya. harus abang pahami sebenarnya ya. Oke. Bentar. Siap. Coba abang lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 50 ya. Oke. Bahwa darah dan daging tidak mempunyai mendapat tempat bagian dalam Ya. kerajaan Allah ya. Oke. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, darah dan daging. Nah, sudah? Nah, Iya. ketika Tuhan Yesus bangkit, apakah dia bangkit dengan tubuh darah dan daging? Tentu saja tidak. Dengan Tidak. tubuh kemuliaan. Kemuliaan. Dengan tubuh kemuliaan. Kemuliaan. Sehingga kita pun sama dengan dia. Oke. Kita juga dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Kemuliaan. Oke. Nah, ya. Sama ndak dengan Tuhan Bapa? Oke. Bapa itu adalah roh, bukan Roh. Tuhan Bapa. Berarti- itu ada di surga. Oke. Roh keilahian. Sebentar, Bang. Bukan Tuhan Bapa, Bang, bukan ya? Iya. Dengarkan apa? Tidak ada Oke. di Alkitab Tuhan Bapa. Abang Oke. jangan framing ya. Sebentar. Oke. Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang tidak terbatas ruang dan waktu. Oke. Ketika Allah menjadi manusia, Ya. itu tetap ada di surga. Itulah yang kami sebut dengan Bapa. Roh. Gitu ya. Roh dia Ya. kan? Roh. Allah itu roh. Allah itu roh. Yesus. Oke. Yesus. Yesus itu firman yang ada di dalam diri Allah yang menjadi manusia. Oke, enggak. Nanti setelah datang kedua kalinya Yesus roh atau Tubuhnya itu yang kita lihat. Ketika dia Ya. bangkit, itu yang kita lihat. Tubuh kemuliaan itu yang kita lihat. tubuh Di dalamnya, tubuh kemuliaan itu manusia atau bukan? dia tidak manusia, tetapi Berarti- dia adalah tubuh kemuliaan. Berarti Tubuh Anda kemuliaan. juga berarti nanti Anda juga bangkit bukan manusia. Bukan, tetapi Lalu dengan tubuh kemuliaan, Apa itu? dengan tubuh kemuliaan seperti Ya, apa malaikat, ya? seperti Loh, malaikat itu roh. Tadi Seperti- katanya seperti malaikat. Iya, Seperti iya. malaikat. Malaikat itu roh. Yang akan bangkit nanti roh, seperti roh lah, tetap roh. Tetapi bukan malaikat. Kita hidup seperti malaikat. Artinya darah Bagaimana- dan daging tidak punya tempat di dalam kerajaan Allah. Bagaimana Anda bisa Dengan melihat? tubuh kemuliaan. Bagaimana Anda bisa melihat Yesus kalau Anda itu sudah makhluk roh, dia juga roh gaib. Oke, kalau sesama dengan tubuh kemuliaan pasti bisa melihat. Kalau Bisa sesama melihat. dengan tubuh kemuliaan, Iya, contoh, jadi- manusia tidak bisa melihat roh. Kenapa? Karena kita ini manusia yang panah. Tetapi Iya. ketika kita sudah menjadi roh, maka kita akan bisa melihat roh yang lain. Nah, Iya. demikian juga Tuhan Yesus nanti akan kita lihat di surga ketika kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan seperti Yesus itu sama-sama dengan tubuh kemuliaan, maka kita bisa mengenalinya karena dia tidak berubah, dia tetap sama sebagaimana dia terangkat ke surga, demikianlah dia datang untuk kedua kalinya dan demikianlah nanti di surga, maka kita bisa mengenalinya karena dia tidak berubah. Itu Bang. Iya, tidak berubah. Tapi ternyata di surga bukan lagi manusia. Di dunia dia manusia. Katanya tidak berubah.
Baik. Ibrani Baik. 13:8, Yesus tidak berubah kemarin, sekarang maupun selama-lamanya. Oke. Kok dia berubah? Iya. Dia berubah dengan tubuh kemuliaan terangkat ke surga. Berarti berubah. Aduh, Berarti berubah. payah kali menangkap abang. Coba dengarkan abang deh. Darah dan daging tidak punya tempat di dalam kerajaan surga, gitu ya. Darah dan daging kita ini tidak bisa berada di dalam kerajaan surga. Nah, ya, paham ya? Makanya kita bangkit dengan tubuh kemuliaan, yaitu roh. Tubuh kemuliaan. Dengan tubuh kemuliaan kita berada di surga, kita akan bisa melihat Yesus dengan tubuh kemuliaannya itu, karena sudah sama-sama roh. Makanya akan bisa melihat. Allah tadi, Bapak tadi roh, Yesus juga roh, Anda juga roh. Tiga-tiganya Kalau roh. kita, ya sebentar, kalau kita berada di alam surga, maka tidak ada lagi tubuh seperti kita ini. Artinya Lalu- kita dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu sejenis roh. Malaikat juga itu roh. Malaikat Kalau juga sebentar dulu Pak Ustaz. Oke. Malaikat itu juga roh. Setan itu juga roh. Cuma setan itu roh jahat. Tetapi semua roh. Tubuh kemuliaan itu juga roh. Artinya adalah ketika kita nanti sudah berada di surga dengan tubuh kemuliaan, maka kita akan bisa melihat Tuhan Yesus dengan tubuh kemuliaannya itu, dan di dalamnya ada roh Allah yang besar itu. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Sama seperti aku sekarang, di dalam tubuhku ini ada roh. Demikian juga Yesus ketika Yesus duduk di tahtanya, di dalamnya ada Allah yang adalah roh itu. Dan kita akan saling mengenal karena kita sudah sama partikelnya sebagai tubuh kemuliaan, bukan dengan tubuh yang panah lagi gitu. Silakan Pak Ustaz. Iya. Ada hal menarik di sini ketika saudara mengatakan Yesus tidak berubah. Yang tadinya Oke. manusia berubah menjadi roh. Itu artinya berubah. Dan Oke. juga Yesus di surga masih disebut sebagai anak manusia. Lalu kemudian saudara mengatakan bahwasanya di surga itu cuma tubuh dan roh. Lalu bagaimana dengan kitab saudara yang mengatakan di surga masih ada makan dan minum? Apakah roh makan minum? Baik. Oke. Iya, silakan. Pengertian dari makan dan minum tidak bisa dipahami secara tekstual. Yesus itu tidak berubah. Oke. Lalu kemudian ternyata berubah. Ini yang benar yang mana? Kan dikatakan Ibrani 13:8. Yesus tidak berubah kemarin, hari ini dan selamanya. Kenapa Oke. dia bisa jadi berubah? Oke. Baik. Kenapa? Tunggu, sabar dulu. Anda kan bukan Yesus, tapi Anda akan sama seperti Yesus. Berarti Yesus dan Anda sama-sama berubah menjadi satu keadaan, satu wujud. Itu loh. Sementara Yesus di surga pun masih disebut sebagai anak manusia. Nggak bisa dia berubah. Oke. Kenapa dikatakan dia tidak berubah? Supaya kita mengenalinya. Dia akan datang untuk kedua kalinya. Pak Ustadz. Jadi supaya kita mengenalinya, dia tidak berubah. Sebagaimana dia terangkat ke surga, demikianlah dia akan datang nanti. Maka kita akan mengenalinya. Kan begitu? Nah, sehingga dia tidak berubah. Bukan berarti ketika dikatakan Yesus tidak berubah dengan tubuh fisik yang membutuhkan makanan itu dia terangkat ke surga, bukan seperti itu Bang. Contoh saya, apakah Abang mau mengatakan saya berubah ketika saya dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan? Ya silakan saja. Tetapi saya akan dibangkitkan Tuhan dengan tubuh kemuliaan, bukan dengan tubuhku yang seperti ini. Berarti tetapi berubah. dengan tubuh kemuliaan. Kalau Berarti Pak Ustadz berubah. mau menganggapnya itu berubah, ya silakan saja. Tetapi bagiku itu bukan berubah. Bagiku sekarang, itu bukan berubah. oke, sekarang darah dan daging tidak punya tempat di dalam kerajaan Allah. Sehingga berubah. darah dan daging ini harus kita tinggalkan di dunia. berarti berubah kan? Bagi saya itu tidak berubah, tetapi Loh. saya meninggalkan darah dan daging ini di dunia agar saya bisa terangkat ke surga dengan tubuh kemuliaan. Di Bagi dunia saya itu Anda tidak di dunia Yesus punya darah dan daging. Di Oke. surga Yesus tidak punya darah dan daging. Berubah Oke. nggak itu? Berubah tidak? Oke. Kalau Pak Ustadz menganggapnya berubah, silakan saja. Tetapi bagiku itu bukan berubah, tetapi menanggalkan darah dan daging itu. Karena darah dan daging tidak punya tempat di dalam surga. Contoh udah aku bikin tadi analoginya aku, gitu kan? Nah, kalau aku mau ke surga, aku harus menanggalkan darah dan daging ini di dunia. Tidak bisa itu kubawa ke surga.
maka aku berangkat ke surga dengan tubuh kemuliaan. Oke. Kalau Pak Ustadz mengatakan itu berubah, silakan saja. Tetapi Oke. bagiku itu tidak berubah. Oke. Tetapi menanggalkan Oke. darah dan daging ini. Oke. Contoh ini. Contoh, sebentar dulu Pak Ustadz. Sebentar dulu ya, sebentar dulu. Oke. Contoh. Saya kalau mandi, saya akan menanggalkan pakaian saya ini. Saya tanggalkan pakaian saya ini. Sudah, baru saya mandi. Apakah saya berubah? Tentu saja tidak. Demikian juga ke surga. Ketika saya mau ke surga, saya harus tanggalkan darah dan daging ini. Saya harus tanggalkan darah dan daging ini. Apakah saya berubah? Kan tidak. Silakan. Oke. Jadi ketika saudara mengatakan yang tadinya jasad, dia berjasad, tubuh ini adalah darah daging, kemudian begitu bangkit tidak lagi darah dan daging, Anda katakan tidak berubah. Aduh, saya tidak bisa. Makanya aku bilang kalau bagi Pak Ustadz itu berubah, silakan saja. Tetapi bagi saya itu tidak berubah. Tetapi saya tanggalkan darah dan daging ini, tubuh yang panah ini saya tanggalkan supaya saya bisa ke surga. Itu bukan berubah bagi saya, tetapi menanggalkan darah dan daging ini, meninggalkannya di dunia supaya saya bisa ke surga. Kalau Pak Ustadz menganggapnya berubah, ya silakan saja. No problem. Aku tidak pernah merendahkan atau menyalahkan lawan debatku. Nggak pernah itu Pak Ustadz. Tapi bagiku itu bukan berubah. Aku menanggalkan darah dan daging ini, kutanggalkan supaya aku bisa berangkat ke surga dengan tubuh kemuliaan. Itu bukan berubah namanya. Yang berubah itu Satria Baja Hitam. Itulah yang berubah, Satria Baja Hitam. Satria Baja Hitam itu cuma membungkus dirinya dengan baja. Orangnya tetap aja, dagingnya hanya menambahkan baja pada dirinya. Kok jadi berubah? Sekarang dari gini. tubuh seperti ini dia bisa menjadi robot. Itulah yang berubah. Dia kan tubuh biasa dulu. Berubah katanya jadi robot. Itulah yang berubah. Jadi robot dia ada senjatanya lagi. Itu yang berubah. Tetapi kalau kita manusia ini, kita menanggalkan darah dan daging ini, kita menanggalkan tubuh yang panah ini, supaya kita bisa terangkat ke surga dengan tubuh kemuliaan. Itu bukan berubah, tetapi kita tanggalkan tubuh yang panah ini. Karena di surga darah dan daging tidak punya tempat. Bagiku itu tidak berubah. Silakan. Silakan lanjut aja lah, udah bolak-balik. 1 Yohanes 3 nomor 2 tadi itu, kita akan sama. Kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Sebab kita akan sama seperti Yesus. Keadaan yang sebenarnya Yesus itu apa? Tuhan atau manusia? Dia adalah Allah, tetapi kita akan melihat keadaan yang sebenarnya itu ketika kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan sama seperti dia. Bukan kan? Kalau tubuh seperti sekarang ini, sebentar dulu Pak, sebentar dulu. Kalau dalam tubuh yang sekarang ini kita tidak bisa melihat dia. Tetapi ketika kita dibangkitkan sama seperti dia dengan tubuh kemuliaan, maka kita akan bisa melihat dia, melihat aslinya. Kalau sekarang kita belum bisa melihat aslinya, nggak bisa kita Yesus itu aslinya Tuhan atau manusia? Yesus itu aslinya Tuhan Pak Ustadz. Berarti kita sama seperti dia, berarti kita juga Tuhan. Bukan begitu maksudnya Pak Ustadz. Bukan begitu ya. Sebentar dulu Pak Ustadz, sebentar dulu ya. Dia menginginkan kita kembali ke surga dengan tubuh kemuliaan. Maka sama seperti dia dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, demikian juga kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Makanya dikatakan sama. Ketika kita sudah menjadi tubuh kemuliaan, maka kita akan bisa melihat dia aslinya itu seperti apa sih setelah kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Itu Pak Ustadz. Oke, baik. Boleh tidak Anda buka di data kitab saudara dalam 1 Korintus 15:24. Tolong bacakan ke saya. Iya. Sebentar ya. Iya. 1 Korintus 15:24. Baik. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Siapa yang menyerahkan kerajaan kepada Bapa? Tuhan Yesus yang menyerahkannya ketika dia hendak turun ke alam maut itu.
Itu loh. Ketika Tuhan Yesus hendak turun ke alam maut itu, Tuhan Yesus menyerahkannya, Eli, Eli, lama sabatani. Lalu dia mati. Dia serahkan kerajaan itu kepada roh keilahiannya di surga. Karena dia harus mati. Kalau di dalamnya tetap ada keilahian itu, dia tidak mati. Makanya ketika dia berkata, Eli, Eli, lama sabatani, dia menyerahkannya kepada Bapa di surga. Saya rasa ke alam maut. Saudara, 1 Korintus 15:24 ini tidak ada hubungannya dengan penyaliban. Kenapa tidak ada hubungannya? Kenapa tidak ada hubungannya, Pak? Coba baca dari ayat 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka akan menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Itu berbicara akhir zaman. Pada akhir zaman nanti dia akan menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Bapa. Yesus menjadi apa dia setelah dia menyerahkan? Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Yesus, Pak. Setelah dia menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Bapa, Yesus menjadi apa? Udah aku bilang sama abang tadi, Yesus menyerahkannya ketika dia berkata, Eli, Eli, lama sabatani. Enggak ada hubungannya di situ. Jangan mundur, ini kedatangan yang kedua kali. Ini berbicara masa lalu, Bang. Coba lihat dulu ya. Bukan masa lalu, masa yang akan datang. Ini berbicara tentang zaman Adam. Terus? Berbicara tentang dia ketika menjadi manusia. Terus? Berbicara tentang kebangkitannya. Bangkit. Dan berbicara kedatangannya lagi. Kedatangannya lagi. Dan terus? Tentang kesudahan segala sesuatu. Kesudahannya. Berarti ini keadaan yang terjadi setelah kedatangan yang kedua. Tidak, bukan begitu, Bang. Bukan begitu maksudnya. Ini menceritakan dari zaman Adam. Dia menyerahkan keilahiannya supaya dia bisa mati. Maka dia berkata, Eli, Eli, lama sabatani. Ini berbicara tentang... Nggak ada hubungannya. Ini berbicara mengenai nanti di akhir zaman. Coba baca nomor 28-nya deh. Oke, ayat 25 dulu dong. Ayat 25 dulu. 28, 25 sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuh-musuhnya di bawah kakinya. Ketika Yesus belum mati. Sebentar dulu. Ketika ayat 25-nya. Iya, kapan itu? Kapan Allah meletakkan musuh-musuhnya? Ya ketika dia turun ke dalam kerajaan maut itu, ketika dia meremukan kepala iblis. Bukan. Coba baca, lanjutkan bacaannya, lanjutkan. Ya, artinya aku jelaskan dulu dong ayat 25 ini ya. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Sudah? Ketika Tuhan Yesus turun ke dalam kerajaan maut, musuhnya itu sudah di bawah kakinya. Sudah di bawah kakinya. Terus? Sudah ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Artinya Yesus yang menaklukkannya. Bapa di sorga tidak ikut ke alam maut. Nomor 28-nya. Oke, 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Oke, sekarang Yesus menaklukkan dirinya. Yesus menaklukkan musuh-musuhnya, tetapi dia dan menaklukkan. Sebentar dulu, dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Yesus menaklukkan segala musuhnya dengan dia sendiri di bawah alam maut itu. Bapa di surga tidak ikut ke dalam alam maut. Lalu Yesus menaklukkan dirinya ke dalam alam maut. Tuhan Yesus sendirilah yang ada di alam maut. Bapa di surga tidak ikut. Tetapi setelah dia selesai dari alam maut,
dia tidak pernah meninggikan dirinya. Artinya dia tetap ada di dalam Bapa itu. Yesus menaklukkan dirinya. Yesus menaklukkan musuhnya di alam maut. Lalu setelahnya dia Selesai, dia kembali ke surga, dan dia tidak pernah mengatakan. yang jujur. Yesus setelah menaklukkan musuhnya, Yesus menaklukkan siapa lagi? Ada dua yang ditaklukkan Yesus. Oke, yang pertama Yesus menaklukkan musuhnya dulu. Sudah di kerajaan maut itu kita baca di dalam Matius 27. Mati yang tadi 1 Korintus 15:28. Yesus menaklukkan dirinya. Sebentar dulu Pak Ustaz. Ada dua yang ditaklukkan, sudah. Ada dua yang ditaklukkan. Musuh-musuhnya. Yang ditaklukkannya. Musuhnya. Sebentar. Ada dua yang ditaklukkan, kan itu kan masalah Pak Ustaz kan? Benar atau tidak? Ya. Nah, ini jelaskan yang dua ini siapa? Yang dua ini siapa? Itu ya? Musuhnya. Kedua dirinya. Dengar dulu, yang pertama yang ditaklukkan Tuhan Yesus yang pertama adalah Matius 27 ayat 52 itu. Ketika dia membebaskan orang-orang dari siksa kubur. Ketika dia membebaskan orang-orang dari alam maut. Coba kita lihat di dalam Matius 27 ayat 52 ya. Sebentar. Dan lihatlah, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Inilah yang pertama yang ditaklukkannya, yaitu iblis yang menahan manusia itu di alam maut, di alam kubur, ditaklukkan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus turun ke alam kubur itu. Itulah pertama ditaklukkannya. Udah? Dia sudah membawa orang-orang dari alam kubur itu, yang mengalami siksa kubur itu dibebaskannya. Yang kedua, yang pertama dibebaskannya. Yang kedua, Wahyu 20 ayat 10. Sebentar ya. Wahyu 20 ayat 10. Nah, dan aku baca. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Inilah yang ditaklukkannya yang kedua. Selesai. Baca 1 Korintus 15:28. Enggak ada kepala. Capek aku menjelaskan Pak Ustaz yang ngerti-ngerti. Baca saudaraku, baca. Udah tadi. Kan udah tadi. Baca 1 Korintus 15:28. Coba bacanya dulu 1 Korintus 15:28. No problem. 1 Korintus berapa? Yang tadi 1 Korintus 15 nomor 28 itu. Oke, aku baca ya 1 Korintus 15 ayat 28. Iya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu dalamnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semuanya. Meskipun hanya Tuhan Yesus yang turun ke alam maut, Pak Ustadz. Aduh, udah jelaskan tadi. Meskipun hanya Tuhan Yesus yang turun ke alam maut, tetapi setelah dia menaklukkan musuhnya di alam maut itu, dan setelah dia bangkit dari kematian, dia menaklukkan dirinya, dia tetap merendahkan dirinya, Pak Ustadz. Dia menaklukkan siapa lagi setelah itu? Wahyu 20 ayat 10. Loh, Yesus menaklukkan siapa? Yang pertama dia menaklukkan kerajaan maut, Matius 27. Yang kedua, dia menghakimi iblis itu di dalam Wahyu 20. Kenapa ketawa Pak Ustaz? Loh. 1 Korintus 15:28 tadi itu. Sudah. Dia menaklukkan siapa? Setelah dia menaklukkan musuhnya, dia menaklukkan siapa? Dia menaklukkan musuhnya, Pak Ustaz. Pertama, kedua.
dia menaklukkan dirinya sendiri di Gitu dong. Ya sudah, kan itu tadi. Sekalipun hanya dia yang turun ke alam maut, dengarkan dulu Pak Ustaz. Sekalipun hanya dia yang turun ke alam maut, ya, Bapak di sorga tidak ikut itu mati ke alam maut. Bapak di sorga tidak ikut itu ke dunia Pak Ustaz. Ya, sekalipun hanya dia yang turun, sebentar dulu Pak Ustaz. Sebenarnya aku jawab tadi itu. Sekalipun hanya Yesus yang menaklukkan alam maut itu. Ingat ya, sekalipun hanya Yesus yang menaklukkan alam maut itu, tetapi dia tidak meninggikan dirinya, dia tetap menaklukkan dirinya sendiri di surga, bahwa dia tetap setara dengan Allah yang adalah roh ini. Nggak bisa. Baca ayatnya. Tidak mengatakan, sebentar dulu Pak Ustadz, artinya dia tidak mengatakan kalau dia yang menyelesaikan alam maut itu. Tuhan Yesus tidak pernah meninggikan dirinya, dia tetap menaklukkan dirinya. Coba kita lihat perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Dia tidak pernah meninggikan dirinya. Itu di dunia, ya. Ketika dia tidak meninggikan dirinya, dia sedang menaklukkan dirinya. Iya. Nah, sekarang setelah Yesus menaklukkan dirinya, tinggal yang tersisa siapa? Dia menaklukkan dirinya bukan berarti dikalahkannya dirinya Pak Ustadz. Kalau dia contoh baca dalilnya 1 Korintus 15:28. Sebentar dulu Pak Ustadz, sebentar dulu ya. Sebentar dulu. Udah. Contoh kita dua lomba lari. Yang bicara menaklukkan diri. Contoh kita dua lomba lari, ya. Karena kita bersahabat, sebenarnya aku bisa lebih dulu sampai ke garis finish. Karena Pak Ustadz sudah ngos-ngosan. Artinya udah duluan aku sampai ke garis finish sudah. Tapi karena kita bersahabat, ku taklukkanlah diriku. Ku pegang tangan Pak Ustadz biar sama-sama nyampe. Itu aku menaklukkan diriku, tidak meninggikan diriku dari Pak Ustadz. Boleh baca dalilnya yang tadi 1 Korintus 15:28? Sudah berapa kali itu dibaca Pak Ustadz? Pak Ustadz memang ngadunya Pak Ustadz. Mana sih? Setelah Yesus menaklukkan dirinya, tinggal siapa yang bertahan? Menaklukkan diri bukan mengalahkan diri Pak Ustadz. Setelah dia menaklukkan diri, yang tersisa siapa? Tinggal siapa? Baca dalilnya. Ada. Dibaca dalilnya. Musuh-musuhnya yang ditaklukkan, musuh-musuh yang ditaklukkan Yesus tadi juga tetap ada. Tetap ada musuh-musuh itu tetap ada. Sekarang yang saya tanya, setelah Yesus tetapi kan tidak berkuasa lagi kan? Yesus juga nggak berkuasa lagi karena dia sudah membunuh diri, dia sudah menaklukkan dirinya. Menaklukkan diri itu bukan berarti membunuh diri kita Pak Ustadz. Tetapi kita tidak menganggap kita lebih tinggi. Udah aku bilang tadi sama Pak Ustadz. Baca dalil lagi, sekali lagi. Sebentar dulu Pak Ustadz. Sekali lagi baca dalilnya, sekali lagi. Memang lembek kali buang haji Pak Ustadz ini. Lembek kali jiwa. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia, di bawah Bapa itu yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semuanya. Tinggal siapa? Tetap ada. Tinggal siapa? Yesus sudah menaklukkan dirinya supaya Allah. Lambat kali Pak Ustaz rupanya. Yesus menaklukkan dirinya supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Tinggal siapa? Karena Bapa di sorga tidak ikut ke dalam kerajaan maut. Bapa di sorga tidak ikut mati ke dalam kerajaan maut. Iya, Yesus menaklukkan dirinya juga. Ya kan? Baik. Sekarang aku jawab ya. Sekarang tinggal siapa? Setelah Yesus menaklukkan dirinya, tinggal siapa? Sekarang aku jawab dulu Pak Ustaz. Kalau nggak ngerti lagi Pak Ustaz, nggak paham lagi aku ya. Tunggulah saya.
Yang mati di kayu salib adalah Tuhan Yesus. Yesus. Yang menaklukkan kerajaan maut adalah Tuhan Yesus. Yesus. Nah, sudah. Yang menaklukkan dirinya sendiri. Tunggu, belum selesai, belum selesai. Yang menaklukkan dirinya sendiri adalah Dia menaklukkan dirinya sendiri. enggak, bukan begitu, bukan begitu. Yang menaklukkan dirinya sendiri adalah Yesus itu yang Yesus. Berarti tinggal siapa? Tinggal di siapa? surga. Biar jangan ada alasan bahwa hanya dia yang mengalahkan kematian itu. Gitu loh Pak Ustadz. Masa Pak Ustadz tidak mengerti? Masa Pak Ustadz Menaklukkan di atas tiang salib Yesus. merendahkan diri maksudnya dalam menaklukkan itu Oh, bukan nggak bisa, berarti- nggak bisa. Supaya Allah, tinggal Allah, tinggal Allah di dalam segala-galanya. Allahu Akbar, Masya Allah. Tepuk tangan. Bentar. Coba dulu ku bilang sama Pak Ustadz. Berkelahi itu kayak mana maksudnya berkelahi? Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Berkelahi. Puak, puak, puak. Iya, hupak, hupak. Iya, betul. Oke, udah berkelahi gedebu Iya. gedebu. Gedebuk, Oke. gedebuk. Iya. Oke, gedebu. Lalu Iwan Fals berkata, anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. dengan waktu. Jadi ditubuhinya waktu itu kan tidak. Iya, 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 iya. Itu artinya menaklukkan, bukan Iya, iya. bergedebu-gedebu juga. Pak Ustadz. Bergedebu-gedebu, iya, Juga, iya. Ketika Tuhan Yesus menaklukkan dirinya sendiri, bukan berarti dia menaklukkan diri, tetapi menganggap dia setara, meskipun dia yang mengalahkan kematian itu, meskipun dia sendiri yang turun ke dalam kerajaan maut, tetapi dia tidak meninggikan dirinya. Supaya apa? Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Tepuk tangan. Good, 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 good. Yesus sudah nggak ada. Yesus sudah tak. Yesus sudah menaklukkan dirinya supaya Allah tinggal Allah saja sendiri. Tepuk tangan. Tapi kalau bos udah capek kan dia perlu menjelaskannya. Tetapi aduh, kok tidak kalau pilihan asik dia aja ngerti. Iya, Udah iya, aku iya. bilang tadi, Pak Ustadz. Dengarlah Pak Iya. Ustadz, dengarlah, mana Iya. tahu kali ini Pak Ustadz mengerti. Lomba lari lah kita dua sudah. Lomba lari kita. Iya, iya. Aku yang duluan sampai seharusnya, tetapi ku taklukkan diriku, ku Iya. bikin sama-sama kita sampai. Itu namanya Iya. aku menaklukkan diriku sendiri. Bukan Tidak, berarti kita tidak sama-sama sampai. Kita tidak sama-sama sampai. Ya, Anda kutu, sudah Pak Ustadz. takluk. Kutu. Anda sudah takluk. Tinggal saya sendiri. Saya menaklukkan diri saya supaya saya tidak lebih dulu sampai Pak Ustadz. Bukan berarti saya yang nggak Bersamaan, ada. bersamaan kita sampai gitu. Bersamaan. Bersamaan. Ah, Bersamaan. Kenapa coba baca menaklukkan dalilnya. diri sendiri? Coba baca dalilnya ulang lagi. Supaya ya supaya Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus. Tengok siapa yang menaklukkan. Siapa yang menaklukkan? Yesus. Jawablah. Yesus. Oke, Yesus. Yesus. Ah, Oke. terus Yesus menaklukkan. Udah. ah. Berarti Bapak di surga tidak ikut dong ke kuburan, ke dalam kerajaan Ya, maut. Yesus oke, terserah Anda lah, suka-suka Anda. Terus terserah. Jangan terserah. Pak. iya, Yesus yang menaklukkan maut. Oke, musuh-musuhnya. Oke. Oke, baik. Nah, terus Sekarang aku baca. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di dalam Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah. supaya Ketika Yesus sudah mengalahkan kematian ini, Dia tidak meninggikan dirinya, Dia menaklukkan dirinya sendiri Supaya- supaya Allah menjadi semua di dalam semua. oke. Berarti tinggal satu, tinggal Allah. Udah. Loh, Yesus sudah menaklukkan dirinya, saudaraku. Menaklukkan dirinya bukan berarti dirinya tidak ada. Loh, Tetapi sudah ditaklukkan. Dia sudah menaklukkan dirinya. Sudah tidak ada dia. Sudah. Sama Pak Ustadz tidak mengerti. Loh, Contoh loh, lagi loh. contoh. Aku kasih lagi analogi sama Pak Ustadz. Aku kasih lagi analogi sama Pak Ustadz. Iya. Lanjut. Oke, lanjut. Oke.
Sekarang kita mencangkol kita dua. Tanah yang kita cangkol itu sesuhi berapa? Sesuhi satu rantai. Iya, Satu iya. rantai lah, 20 kali 20 meter lah. Sekarang tanah kita cangkol kita dua. Sudah? Oke. Oke, baik. Bagi dua. Kita mencangkolnya bagi dua. Aku Iya. udah lebih dulu selesai. Udah? Tetapi kusisakan, ku bantu Pak Ustadz mencangkol. Kenapa? Karena aku menaklukkan diriku. Aku menaklukkan diriku. Bukan Iya, berarti terus? aku nggak ada. Tetapi aku tidak mau menonjolkan diriku dari Pak Ustadz. Bukan berarti aku nggak ada. Itu namanya menaklukkan diri sendiri gitu loh. Bukan menaklukkan langsung nggak ada gitu. Coba Oke. silakan. Jadi kalau kita lihat di dalam original teksnya dikata Oke, udah lari ke original teks lagi, lari ke oh iya enggak teks. harus Lanjut. harus haputoso itu merendahkan, meletakkan dirinya rendah di bawah. Itu yang harus kita pahami. Haputasso dalam bahasa Yunani. Coba Anda lihat. Haputasso itu berarti dia menaklukkan, merendahkan dirinya. Yesus merendahkan yang lain. Setelah merendahkan yang lain, Yesus merendahkan dirinya. Iya, memang merendahkan dirinya supaya tinggal satu yang tinggi. Siapa yang tinggi? Tinggal satu supaya dia tidak lebih tinggi. Bagus. Jadi dia menaklukkan musuhnya, lalu menaklukkan dirinya sendiri. Oke? Sudahlah Pak Ustadz, sudahlah. supaya Allah menjadi satu, supaya Allah menjadi dia satu-satunya. Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Itu yang tertulis. Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Masya Allah, syukran, Allahu Akbar. Sekalipun Rini Boti, syukran. hanya Yesus yang turun ke alam maut, dia tidak merendahkan dirinya, dia menaklukkan dirinya. Iya. Dia tidak mengatakan dia Iya, lebih tinggi. betul. Oke, dia menaklukkan dirinya. Tinggal satu. Aduh, kok tinggal satu? Tinggal Allah. Yesus sudah menaklukkan dirinya. Siapa yang belum menaklukkan diri? Kok tinggal satu? Allah menaklukkan diri, tidak Allah? Allah itu tidak bisa melakukan apa-apa di dunia. Berarti Allah tidak menaklukkan diri. Yesus menaklukkan diri. Berarti sudah antara yang satu dengan di bawah. Aduh, kok nggak ngerti abang? Udahlah bang, capek aku bang, capek. Betul ku bilang Pak Ustadz, capek. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya udah istirahat. Iya, istirahat dulu. Oke, teman-teman sekalian, terakhir dari saya bang, terakhir. Agar supaya teman-teman pahami ya, apa yang dilakukan oleh saudara kita anak Batak semalam itu spontan terjadi. Jadi jangan kemudian dijadikan sebagai acuan. Beliau sudah berusaha untuk menjadi orang baik, tetapi karena suasana pada saat diskusi itu menggiring beliau kepleset mengatakan bahwa Waraka itu namus itu adalah setan. Tolong dimaafkan. Boleh minta maaf bang? Oke, iya, kawan-kawan semua. Kalau dalam perdiskusian kata-kataku itu menyakitkan kawan-kawan, itu lepas kontrol kawan-kawan. Kalau kita menonton video itu dari awal udah aku bilang, aku tidak akan menghujat sampai mati. Tidak akan menghujat aku sampai mati. Sip. Di awal itu aku bilang kan ada rekamannya. Tetapi suasana. Iya. Kalau kawan-kawan orang pendebat, pasti kawan-kawan mengerti tentang suasana. Minta maaf. Kalau seorang pendebat. Minta maaf. Ya, oleh karena itu kalau kata-kataku banyak yang menyakiti kawan-kawan di dalam siaran ini, saya minta maaf. Yang semalam. Ya, yang semalam, yang hari ini juga, yang kapanpun, saya minta maaf. Sip. Tetapi pun demikian, bukan berarti saya lari dari tanggung jawab kawan-kawannya. Sekalipun aku sudah meminta maaf dan kawan-kawan memaafkan aku, tetapi apapun itu aku tidak akan lari dari tanggung jawab terhadap konsekuensi. Itu bukti meminta maaf. Jangan hanya meminta maaf tapi nggak mau menanggung konsekuensi gitu ya. Jadi, sip. Ya. Oke. Karena- Yang kedua,
Malam ini kita diskusi panjang, kita tidak bisa membuktikan Yesus bukan manusia, bahkan berujung Aduh, kepada Pak Yesus Ustadz menaklukkan yang nggak bisa dirinya. membuktikan. Pak Ustadz yang tidak bisa membuktikan. Di ujungnya, di ujung Yesus menaklukkan diri, saudaraku.